Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang hari yang cerah ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat bisa berkumpul di kelas kita ini untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar bahasa Indonesia. Baiklah anak, sebelum kita mulai, silakan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa bersama teman-temannya. Silakan Diki. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa bersama. Doa mulai. Terima kasih Diki udah memimpin temannya kebaca doa. Semoga doa kita tadi dijawab Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sekretaris Lia, siapa yang masuk hari ini? Ada semua Pak. Alhamdulillah ada semua ya Lia. Semoga tetap semangat ya. Baik, sebelum kita mulai materi, tidak lupa kita moto kita ya. Masih ingat ya? Kalau Bapak bilang saya cinta bahasa Indonesia, kalian jawab Saya sangat cinta. baik. Saya cinta bahasa Indonesia. Saya sangat cinta. Satu kali lagi. Saya cinta bahasa Indonesia. Saya sangat cinta. Baik, terima kasih. Semoga betul-betul cinta ya sama bahasa Indonesia ya. Baik, sebelum masuk materi lagi kita konsentrasi dulu ya, biar lebih fokus belajarnya ya. Oke, baiklah, silakan siapkan tangannya, telapak tangannya. Kita tepuk tangan pagi, siang dan malam. Baiklah. Tepuk malam. Tepuk pagi. Tepuk siang. Sekali lagi ya. Tepuk siang. Tepuk malam. Tepuk pagi. Alhamdulillah ya, masih konsentrasi walaupun cuaca udah mulai panas, sudah siang ya, tetap konsentrasi ya. Alhamdulillah, terima kasih. Baiklah anak, sebelumnya minggu lalu kita belajar tentang apa? Baiklah, teks penangkapan ya. Ada apa aja tuh? Yang pertama, pengertian teks
kedua, ada fungsi teks yang ketiga, ada tujuan teks yang terakhir, ada modal teks Masih ingat apa itu teks tanggapan? Coba, siapa silakan? Saya Pak. Oke, baiklah, Jika silakan Jika, apa itu teks tanggapan? Pengertian teks tanggapan adalah merupakan teks yang berisi pendapat berupa kritik dan pujian tentang berbagai hal, bisa peristiwa, fenomena alam, ucapan atau perbuatan seseorang. Betul ya, teks tanggapan itu teks yang berupa pendapat ya, bisa kritik atau pujian ya. Terus ada fungsi teks tanggapan. Siapa yang ingat? Baiklah, Felicia silakan. Fungsi teks tanggapan ada 4. 1. Memberi kritik membangun yang bisa digunakan untuk membantu suatu hal agar dapat diselesaikan. 2. Mengapresiasi sebuah karya seseorang secara detail dan jelas. 3. Memberikan saran kepada sebuah hal lewat cara yang sederhana. 4. Sarana dan wahana sesama memuji atau mengkritik bisa saling berdialog. Baiklah, terima kasih Felicia. Tadi Felicia sudah bilang tentang fungsi teks tanggapan apa. Lanjut ke tujuan teks tanggapan. Siapa? Saya Kak. Baiklah, Dewa silakan. Tujuan teks tanggapan ada 4. 1. Untuk memberikan informasi mengenai data pendukung. 2. Untuk memberi penilaian tentang hasil karya seseorang. Ada lagi? Saya menambahnya Pak. Silakan Pak Ulul. Yang ketiga sebagai bahan perbaikan dan evaluasi. 4. Untuk memberi penghargaan atau pujian kepada orang lain. Baiklah, terima kasih untuk Dewa sama Ulul ya. Tadi udah memberikan tujuan tes tanggapannya ada 4 ya. Yang pertama beri informasi, memberikan penilaian untuk bahan perbaikan dan untuk memberi penghargaan. Terakhir, model teks tanggapan. Siapa? Masih ingat? Silakan. Model teks tanggapan ada 3. 1. Kritik adalah ketidaksetujuan Pak. 2. Pujian adalah setuju dengan suatu hal yang dianggap baik. 3. Saran adalah masukan Pak. Baiklah, terima kasih ya Clara. Ingat ya, model teks tanggapan ada 3 ya. Ada kritik, ada pujian, sama sudah minta ini. lanjut kita sekarang untuk materi Aku nak hari ini kencing, yaitu bentar. Disorot ya kalau ini jauh. Bentar aku. Materi kita ini itu menyimpulkan informasi isi teks tanggapan. Ya, intinya kita di sini belajar tentang menyimpulkan informasi isi teks. Nih, kompetensi dasar kita ya, bisa disimak ya, 4.7 yaitu menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik atau pujian mengenai lingkungan hidup, bisa kondisi sosial dan atau beragam budaya yang didengar dan dibaca. Itu kompetensi dasar kita ya. Lanjut kita ke indikator pencapaian kompetensi, ada 2. Yang pertama kita menanggapi isi informasi dengan alasan yang logis serta bukti pendukung. Dan kedua, kita merangkum informasi tentang teks tanggapan. Jadi ada 2 indikator kita ya, ada menangkap isi dan merangkum. Lanjut, tujuan pembelajaran kita ada 2 bersama karya. Yang pertama menangkap informasi dan kedua merangkum informasi atau menyimpulkan ya, gitu ya. Ingat materi kita hari ini yaitu menyimpulkan informasi teks tanggapan. Nah, materi kita hari ini menyimpulkan informasi isi teks tanggapan. Baiklah anak, di sini kira-kira siapa yang tahu apa itu menyimpulkan? Saya Pak. Nah, Devi silakan. Menyimpulkan adalah memberikan pendapat ahli Pak. Menurut Devi, menyimpulkan adalah memberikan pendapat ahli. Ada lagi? Saya Pak. Silakan Suci.
Menyimpulkan adalah memberikan uraian dari yang telah kita tanggapi, Pak. Nah, menurut suci menyimpulkan itu memberikan uraian dari yang telah kita tanggapi ya. Ada memberikan pendapat, ada juga yang memberikan uraian. Baiklah, bisa dilihat di depan ya. Apa itu menyimpulkan? Coba dibaca bareng-bareng. Menyimpulkan itu menyimpulkan isi teks. Nah, benar ya. Menyimpulkan isi teks tanggapan adalah memberikan pendapat akhir berdasarkan uraian dalam teks. Baiklah, selain itu simpulan merupakan pendapat akhir dari suatu uraian berupa informasi, fakta, pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek. Yang menyimpulkannya berarti memberikan pendapat Ini ada langkah-langkah untuk menyimpulkan informasi isi teks tanggapan. Ada berapa? 3. Ada 3 langkah. Yang pertama apa tuh? Yang pertama itu baca secara intensif. Dulu bacaan ya. Kedua, tahap kedua kita harus mengidentifikasi informasi teks tanggapan. Langkah terakhir, langkah ketiga yaitu buat kesimpulan berdasarkan hasil analisis tersebut. Nah, langkah ketiga atau langkah terakhir itu membuat kesimpulan dari tahap kedua tadi ya. Ingat ya, langkah-langkah untuk menyimpulkan itu ada 3 tahap ya. Bapak jelasin. Yang pertama, tahap pertama itu membaca teks tanggapan dengan intensif. Jadi di sini pada tahap ini kita membaca teks tanggapan secara intensif. Di bagian ini kita akan mencari berupa identitas karya tersebut. Ya, identitas karya bisa berupa judul, bisa pengarangnya atau pembuatnya, dan juga media yang digunakan. Mungkin ada pertanyaan untuk di tahap 1 ini? Bertanya, Pak. Jadi mau bertanya di tahap 1 ini, silakan deh. Apa yang dimaksud dengan membaca intensif? Nih, karena teman kalian ini bertanya tentang apa itu membaca intensif. Siapa yang tahu apa itu membaca intensif? Saya, Pak. Silakan Pak Imam. Membaca intensif adalah membaca dengan bersungguh-sungguh. Membaca intensif kalimat itu membaca dengan sungguh-sungguh. Selain dari ada lagi? Silakan itu. Membaca intensif adalah membaca secara keseluruhan, Pak. Menurut Riko, membaca intensif adalah membaca secara keseluruhan. Oke ya. Bapak tulis dulu ya. Jangan lupa tahap dalam menyimpulkan ya, ada tahap 3 tahap ya. Yang pertama membaca intensif. Tadi ditanya oleh Denny ya, dan jawab oleh Roima sama nih. Oke, untuk membaca intensif, silakan boleh dicatat ya, apa itu membaca intensif. Silakan siapin catatannya. Apa yang maksud dengan membaca intensif? Membaca intensif adalah kegiatan membaca teks bacaan secara seksama dan mendalam dengan menangkap lebih
informasi yang ada. Itu ya pengertian membaca intensif. Ya. Bisa kita ulang sama-sama membaca intensif apa itu? Membaca intensif adalah ya, jadi membaca intensif itu membaca secara mendalam. Nah, benar kata Rohimah sama Niko tadi, membaca dengan sungguh-sungguh. Ya. Sama kata Niko tadi apa membaca? Secara keseluruhan. Ya, itu membaca intensif. Ini tahap kedua ya. Tahap kedua itu kita mengidentifikasi informasi isi teks tanggapan. Di sini kita menyiapkan sebuah 5 pertanyaan ya. Bisa dibaca pertanyaan pertama apa itu? Saya Kak. Silakan Eka. 1. Tentukan karya apa yang akan ditanggapi. Nah, jadi di sini kita tentukan apa yang akan kita tanggapi. Apakah sebuah karya tulis, bisa berupa karya ilmiah ya, atau tulisan yang lain, bisa berupa cerpen juga bisa, ataupun bisa berupa patung, atau bisa berupa buku atau gambar yang lain. Kita tentukan bentuknya apa ya yang ditanggapi. Langkah kedua apa? Pertanyaan kedua. 2. Siapa penghasil atau pembuat karya tersebut. Nah, di sini kita harus cari tahu siapa pembuat atau penghasil karya. Yang ketiga apa? Pertanyaan ketiga. Yang ketiga, siapa yang menanggapi karya tersebut. Nah, dicari juga ya. Selain pembuat karya, dicari juga siapa yang menanggapi atau yang berkomen. Keempat siapa? 4. Tentukanlah bentuk tanggapannya, bisa berupa kritik atau juga pujian. Nah, ingat ya. Tentukan bentuk tanggapan. Kalian memberikan tanggapan itu apa? Apakah kritik atau dan pertanyaan kelima terakhir apa? 5. Tentukan cara menanggapinya berkaitan dengan urutan penyajian tanggapan. Nah, yang terakhir itu cara urutan ya, mulai dari karyanya atau dari kelemahan atau kelebihan. Itu tahap kedua. Ya, tahap kedua apa tadi? Mengidentifikasi. Tahap kedua itu mengidentifikasi isi ya. Lanjut kita ke tahap. Nah, tahap ketiga atau tahap terakhir. Di sini kita menyimpulkan berdasar hasil analisis. Jadi dari tahap 2 tadi, kalian setelah mengidentifikasi dari 5 pertanyaan tadi, nanti kalian akan bisa membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan itu bisa mudah kalian ini ya, kalian buat dari melihat dari identifikasi tadi. Baiklah anak-anak, sebelumnya silakan membuat kelompoknya masing-masing. Buat kelompok. Udah kelompok masing-masing ini ya? Kelompok pertama siapa? Kelompok pertama. Kelompok kedua? Merah. Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Sambil berkelompok boleh dilihat ya. Di sini Bapak udah ada sebuah lukisan yang berjudul apa ini? Nah, kalian perhatikan ya. Ini ada sebuah lukisan ya. Lukisan kebun jeruk. Nih, lanjut. Kita gunakan 3 tahap tadi ya. Tahap pertama apa tadi? Membaca
intensif ya. Bisa kelihatan kan anak? Nah, kalau enggak coba lihat di buku paketnya ya. Buku paket halaman 89. Udah dapat? Udah ya. Kita coba baca intensif dulu dari teks yang kedua, lukisan kebun cengkeh. Kepada Ulur, coba dibaca dulu Lur, teksnya Lur. Dwi. Karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Avandi melukis sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Area perkebunan berbukit yang masih alami tanpa terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung. Tetapi inti dari lukisan yang menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Ekspresi goresan khas Avandi terlihat unik yang menjadikan lukisan ini istimewa. Seperti pada kebanyakan lukisan Avandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama. Tetapi dalam lukisan ini penempatan matahari tampak unik, seolah sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari. Tampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit, tapi di atas bukit dan menutupi bukit. Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Avandi sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai seorang pelukis maestro ternama. Baiklah anak, boleh dibuka juga buku paketnya halaman 99. Sudah ketemu? Ya, di sana ada sebuah lukisan dan keterangannya ya. Apa? Coba dibaca, pelukisnya siapa? Terus tahu karyanya berapa? Dengan judul media yang digunakan. Nah ya, ini tahap pertama kita sudah lakukan ya, yaitu membaca teks tanggapan dengan secara intensif. Nih, kita baca ya, tahap 1. Lanjut kita masuk ke tahap kedua. Ya, di halaman 89 ada 5 pertanyaan ya. Sambil dilihat proyektornya ya, bisa. Tahap kedua kita menyiapkan 5 pertanyaan. Apa pertanyaan pertama? Karya apakah yang ditanggapi? Nah, karya apa yang kita tanggapi sekarang? Nih, berarti sebuah lukisan dengan judul. Nah ya, itu pertanyaan dari tahap kedua ya. Pertanyaan kedua apa? Nih, yang ditanya siapa yang menghasilkan karya tersebut? Siapa? Oke, boleh Avandi atau juga sang pelukis maestro Avandi. Nih, penghasil karya atau pembuat karya. Pertanyaan ketiga. Nah, siapa yang menanggapi? Nah, berarti seseorang yang memperhatikan atau mengagumi karya
bisa juga Anda sendiri ya, karena Anda yang sekarang menilai karya Pak Padi yang berjudul Kebun Cermek. Pertanyaan keempat apa? Bagaimana bentuk tanggapannya? Bentuk tanggapan berupa pujian berdasarkan apa yang sesungguhnya, fakta dan berdasarkan kenyang. Dan terakhir dengan buahnya ya, pertanyaan kelima yaitu cara menanggapinya gimana itu? Yaitu menggunakan bahasa yang sah dan dengan memaparkan pendeskripsian dari lukisan Kebun Cermek. Ini tahap kedua ya Anda ya, yaitu kita mengidentifikasi dengan cara memberikan 5 pertanyaan. 5 pertanyaan dan setelah kita jawab, lanjut ke tahap ketiga, yaitu membuat kesimpulan. Kita tahap ketiga itu membuat kesimpulan. Dari mana kita dapat membuat kesimpulan? Ingat ya, kita lihat dari 5 pertanyaan dari tahap 2 tadi ya. Tahap 2 apa tahap 2 tadi? Setelah kita mengidentifikasi, kita akan menemukan jawaban. Selanjutnya kita akan bisa membuat kesimpulan. Sini sudah ada contoh membuat kesimpulan dari lukisan Kebun Cermek ya. Sampai dulu bilang ini, saya minta Suci, coba dibaca Suci. Kesimpulan dari lukisan Kebun Cermek ini. Kesimpulan dari lukisan Kebun Cermek. Karya lukis yang berjudul Kebun Cermek karya Afandi yang dibuat pada tahun 1981 dengan menggunakan media cat minyak, dan kanvas ini ditanggapi oleh seseorang yang mengagumi karya Afandi. Adapun bentuk tanggapannya berupa pujian. Tanggapan diawali dengan pendeskripsian umum dari lukisan tersebut, bahwa lukisan ini menggambarkan suasana di sebuah perkebunan cengkeh di area perbukitan yang masih alami. Adanya hidup manusia sebagai objek pendukung sehingga menjadikan lukisan ini istimewa. Tanggapan ditutup dengan penilaian bahwa karya ini unik. Ini hanya dimiliki oleh Afandi karena cara sudut pandang yang berbeda dalam berekspresi dan kualitas imajinasi sebagai seorang pelukis maestro ternama. Baiklah, terima kasih ya. Sesuai nggak dari identifikasi tadi 5 pertanyaan, baru kita membuat kesimpulan. Sama? Iya masih. Kan? Jadi kita akan lebih mudah membuat kesimpulan apabila kita setelah bisa mengidentifikasi dari 5 pertanyaan di tahap kedua ya. Iya masih. Tahap kedua sudah kita buat jawaban, maka kita akan lebih mudah untuk membuat kesimpulan. Dengan satu saja, 3 tahap ini jangan kalian hilangkan satu ya. Harus ada ya. Jadi langkah-langkah untuk menyimpulkan informasi isi teks tanggapan ada 3 ya. Yang pertama, ya, membaca teks tanggapan tersebut secara intens. Apa intens tadi? Membaca dengan sungguh-sungguh secara keseluruhan. Setelah kita membaca teks tanggapan tersebut dengan intens,
kita identifikasi. Bagaimana cara identifikasinya? Yaitu membuat 5 pertanyaan dari teks tanggapan tersebut. Dan terakhir, apabila kita sudah membuat identifikasi, maka dengan mudah kita akan membuat kesimpulan. Baiklah anak-anak, dari penjelasan ini, apa ada yang mau bertanya? Apa sudah paham? Sudah paham? Tidak ada pertanyaan? Baiklah, silakan ketua kelas untuk membalikan LKPD-nya. Silakan Diki. Ada 5 kelompok ya. Ini silakan dibagikan sekelompoknya. LKPD, lembaga kerja peserta didik. Sudah dapat semua LKPD-nya? Baiklah anak, coba lihat LKPD kalian sudah Bapak buat dan sudah dibagikan oleh Diki. Jadi di sini kalian berlatih menyimpulkan isi teks tanggapan yang ada sesuai dengan tahap-tahap dan langkah-langkah yang telah kita pelajari tadi ya. Bisa ingat ya? Ada apa? Ada 3 tahap. Nih, jadi soalnya adalah simpulkan isi teks tanggapan yang berjudul Lukisan Pedagang Asongan karya Hadi di bawah ini ya, yang kalian ya. Ingat ya, laksanakan sesuai yang kita pelajari tadi ya. Menyimpulkan informasi isi teks tanggapan ada 3 tahap tadi ya. Bisa dimengerti tugasnya? Silakan Bapak tunggu ya, silakan mengerjakan. Yang tidak mengerti boleh bertanya nanti ya, Bapak tunggu. Kabel bawah ini dapat. Mana? Ada pertanyaan? Sudah paham ya tugasnya ya? Jawab tahap 2 dan tahap 3 ya. Gimana kelompok ini? Sehat? Jadi ya, tahap 2 pertanyaan, pertanyaan tahap 3 kesimpulan ya. Kalau sudah saya bertanya ya. Kenapa kelompok 1 ini?
di langkah ini imajiner ya, ada 3 tahap untuk menyimpulkan informasi. Yang pertama kita baca teks tanggapan secara intensif. Kedua, identifikasi dengan menjawab 5 pertanyaan yang sudah ada di LKPD. Dan ketiga, buat resip yang diambil dari teks tanggapan tadi ataupun dari 5 bisa dipahami? Dan gak jelas bertanya ya. Dan kata-katanya dulu. Kata-katanya. Kata-katanya. Kata-katanya apa? Kata-katanya kok. Slide deh.
Itu tanda saya menyimpulkan yang koren ini ya, 3 tahap tadi jangan sampai tertinggal ya. Laksanakan dengan 3 tahap ya. Mengulangin, yang pertama baca teks tanggapan secara intensif. Kedua, identifikasi, buat 5 pertanyaan. Dan terakhir baru menyimpulkan ya, jangan lupa. Mana kelompok tinggi? Ada kesulitan ya? Hah? Alhamdulillah ya. Anak-anak, kedua hati-hati yang di pertanyaan ketiga ya. Di pertanyaan ketiga silakan hati-hati, lebih teliti ya. Yang bertanya siapa yang menanggapi, tolong lebih hati-hati ya. Nih coba bapak cek ya. Nih bukan tolong. Oke, nomor 3 masih ini. Nomor 3 udah 3 kelompok, bapak temukan ini masih belum tepat jawabannya. Untuk kelompok 2 belum tepat. Kalau diisi lagi silakan. Ini nomor 3 tahap 2-nya sudah benar belum bapak cek? Jawabannya belum tepat ya jawaban. Ini bapak udah cek kalian rata-rata. Untuk jawaban di tahap 2 ya, yang identifikasi tadi 5 pertanyaan. Di pertanyaan nomor 3, siapa yang menanggapi? Jawaban dari 5 kelompok ini masih belum tepat. Jadi bapak minta kalau diperbaiki lagi ya. Itu bapak udah cek belum tepat ya. Silakan udah teliti lagi. Coba dibaca lagi teks tanggapan tadi yang berjudul Pedagang Asongan karya Hasi. Coba dilihat di LKPD-nya, diperhatikan benar-benar teliti ya, dengan seksama. Kira-kira siapa yang menanggapi? Ya, silakan diteliti lagi untuk poin nomor 3. Mundur. Tunjukkan kerja kelompoknya ya. Yang mana namanya kerja kelompok itu kerja bersama ya. Silakan untuk poin nomor 3 identifikasi tadi digarap lagi, dicari yang lebih tepatnya jawaban. Kenapa dikit? Saya mau ada pertanyaan. Mau ulangi ya. Perhatikan di LKPD-nya ada yang teks tanggapan. Coba dilihat ada sumbernya enggak? Ya.
Kalau yang kita uji coba tadi yang kuncen kayak tadi memang benar ya, nggak ada yang siapa yang menanggapi, tapi yang menanggapi itu orang yang mengagumi. Kalau di KPI tadi, kalau ada sumber, itulah yang orang menanggapi, kan? Paham nggak kira-kira? Ya tuh ada sumbernya itu. Cuma jalan-jalan ya. Di menit lagi waktunya. Nanti tuh. Hah? Nyengir-nyengir. Nih. Bagaimana? Sudah siap? Siap. Siap. Udah ketemu belum jawaban nomor 3? Coba Bapak lihat. Denny. Diki. Udah.
kapan ada yang ngomong cek ini juga ya. Nah, dekat ke siapa yang ngomong ya. Ini muter-muter ini. Marah-marah. Kenapa? Kamu ya. Sehat. Baiklah anak, udah siap belum? Ngapa duit? Jawab apa duit tadi? Baiklah, di tangan yang suka, kalau punya suka siapa aja? Oh, ternyata udah semua ya. Ingat yang Bapak bilang kemarin ya. Silakan kita mulai bahas LKPD-nya. Kita baca ulang lagi ya. Siapa baca? Dwi ya. Mau baca silakan Dwi baca. Nur silakan Nur baca Nur. Yang pedagang asongan tadi. Yang KPD ya. Mulai dari lembar kedua. Dalam lukisan yang berjudul Padang Asloman, Atasnya dulu Nur. Identitasnya dulu. Nah, ya, di bawah lukisan gambar itu ya. judul Pedagang Asloman, karya Haji, tahun 1988. Medianya cat minyak akrilik pada kanvas, ukuran 145 kali 150 cm. Dalam lukisan yang berjudul Pedagang Asloman pada tahun 1988 ini, Haji mengungkapkan sebuah satir simbolis tentang kecemasan anak jalanan. Anak-anak pedagang asongan berlari secara lebaran dikejar sosok benda semacam bola api yang bertiga merah. Di belakangnya menyusul sepotong wajah petugas keamanan dengan senjata yang muncul kerasukan. Penanda visual dari gerak semua figur mengungkapkan realitas kekacauan, sedangkan bola api memberi dimensi simbolis pada kecemasan. Suasana itu didukung dengan kota yang terik, lewat warna kontras pada jalanan yang hitam dan dominan warna kuning, serta gedung-gedung putih dengan latar langit yang biru. Maka karakter siang yang terik panas menambah suasana kegalauan karya ini dapat dikategorikan dalam gaya ekspresionisme simbolis. Hardy adalah salah seorang eksponen gerakan seni rupa baru Indonesia yang banyak menyuarakan kontekstualisme dan pluralitas bentuk pada ungkapan seni rupa. Dia adalah seorang seniman yang berkepribadian terbuka, kritis, dan banyak yang mengekspos permasalahan sosial yang terjadi. Dalam banyak karyanya, Hardy secara tajam banyak mengungkapkan irama sosial politik masyarakat dalam berbagai media visual baru. Pada waktu muncul gerakan itu pada masa Orde Baru, ia mencipta karya yang menghebohkan yang berjudul Calon Presiden tahun 2001. Ia dipenjara karena karya itu dianggap menyindir kekuasaan presiden. Baiklah, kelompok mana yang mau presentasi dulu ini?
Kelompok 3 ya, silakan. Dwi. Kopi kali Dwi ya, pegang mic ya. Silakan sambil berdiri kelompoknya. Presentasikan dulu. Video mati deh. Kenalan dulu ya. Lemah deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Michael Karima sebagai moderator. Saya Ferdiana Pertiwi. Saya Ria Walia. Saya Dewi Kotaria. Baiklah, hasil presentasinya silakan dibaca. Abi. Nah, iya. Ini apa? Silakan dijawab 5 pertanyaan tadi untuk identifikasi, lanjut ke kesimpulan ya. Pertanyaan pertama, karya apakah yang ditanggapi? Lukisan pedagang asongan. 2. Siapa yang menghasilkan karya tersebut? Hardi. 3. Siapa yang menanggapi? Para pembaca. Bagaimana bentuk tanggapannya? Anak-anak pedagang asongan bercerai-berai dikejar sosok benda semacam bola api yang berpijak merah. 5. Bagaimana cara menanggapinya? Menanggapi bentuk gambarannya, menanggapi peristiwa apa yang terjadi, menanggapi gimana peristiwa yang terjadi. Ini lah mulai ya. Dia lagi. Kalau masuk suratnya Kesimpulan jam 12. dari karya Jam di 12. atas adalah kita harus lebih menghargai karyanya. Karya dari karya di atas mempunyai sisi drama dan proses yang menyentuh, juga menunjukkan sisi yang kuat. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 3 tadi ya. Kesimpulannya udah belum? Baiklah, tepuk tangan untuk kelompok 3 mana? Oke, cukup. Mungkin kelompok lain ada yang menanggapi? Kelompok lain ada yang menanggapi? Enggak ada ya? Baik, lanjut. Selanjutnya kelompok siapa? Silakan. Selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4, silakan. Bagainya di rumah ya. Bagainya. Pak Gayanya sholat di luar. Tidak pernah Pak Gayanya sholat di sini. Silakan kelompok 4 presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi dari kelompok 4 sebagai moderator. Saya Nadine Susaisha. Saya Mutiara.
Satu-satunya yang menggambarkan kehidupan masyarakat Palestina dan selalu tersingkir, dikejar dan diusir adalah riwayat nasib mereka yang tak berkebudayaan. Kekerasan dan tekanan imbalan bola api yang terus mengejar. Sementara kebijakan pemerintah dan alat-alat negara menyumbangkan diri sebagai sosok kontradiksi, menjadi sebuah ironi ketidakmampuan namun pemerintah tidak memiliki dan menghadapi warganya yang lemah. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Selanjutnya silakan kelompok yang mana? Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Deva. Nama saya Felicia Menjadi. Nama saya Clara. Nama saya Abalari Kemudian. 1. Karya apakah yang ditanggapi? Karya pedagang asongan. 2. Siapa yang menghasilkan karya tersebut? Sardi. 3. Siapa yang menanggapi? Seorang yang membaca teks tersebut secara intensif atau bisa juga kita sendiri. 4. Bagaimana bentuk tanggapannya? Karyanya lebih cenderung kepada seni rupa yang terbuka. 5. Bagaimana cara menanggapinya? Membaca secara intensif dan mencermati. Kesimpulannya, seorang pedagang asongan yang mempunyai nasib yang buruk. Dalam karya ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat marginal yang selalu tersingkir. Dalam karya pedagang asongan ini, selain menghadirkan sisi drama parodi yang menyentuh, juga menunjukkan sisi humanis yang kuat dan jujur. Baiklah, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok berapa? Silakan. 9 dari kelompok 5. Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ain Rizky. Perkenalkan, nama saya Dewi. Perkenalkan, nama saya Riki Yasa. Perkenalkan, nama saya Ulun. Perkenalkan, nama saya Iko. Silakan presentasikan hasil diskusinya. 1. Karya apakah yang ditanggapi? Karya yang ditanggapi adalah kisah pedagang asongan. Siapa yang menghasilkan karya tersebut? Hardi. Yang ketiga, siapa yang menanggapi? Orang yang melihat lukisan tersebut. 4. Bagaimana bentuk tanggapannya? Anak-anak pedagang asongan bercerai-berai yang dikejar macam bola api yang berbicara. Bagaimana cara menanggapinya? Menanggapi tersebut gambarnya, menanggapi judul, suasana di rumah dan titik kota yang kering. Dalam lukisan yang berjudul Pedagang Asongan pada tahun 1988 ini, Hardi mengungkapkan sebuah satir simbolis tentang kecemasan anak jalanan. Anak-anak pedagang asongan berlari terdiri-diri dikejar suatu semacam bola api yang berbinar merah. Di belakangnya menyusul sepotong wajah petugas keamanan dengan senjata yang muncul keajukan. Penanda visual dari gerak semua figur mengungkap realitas kecemasan. Ya, tulisan sendiri itu ya. Sedangkan bola api memberi dimensi simbolik pada kecemasan. Suasana itu didukung dengan setting. Baiklah, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan kelompok yang belum, kelompok 2 ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
siapa yang menghasilkan karya tersebut? Hardi. 3. Siapa yang menanggapi? Kami kelompok 2 sebagai pembaca yang meneliti karya lukisan dari Hardi. 4. Bagaimana bentuk tanggapannya? Karya lukisan Hardi yang berjudul Pedagang Asongan ini mempunyai unsur estetika tersendiri yang menarik perhatian. Namun lukisan sulit untuk dipahami simbolisnya. 5. Bagaimana cara menanggapinya? Cara menanggapinya yaitu dengan cara meneliti lukisan, di mana letak kelebihan dan kekurangan harus diketahui dengan tenang dan harus menggunakan bahasa yang santun. Dan kesimpulannya, seharusnya karya Hardi tidak perlu sampai di jalan hukum, karena bagaimanapun itu hanyalah sebuah karya lukisan yang perlu dikembangkan. Baiklah, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan perwakilan kelompok mengumpulkan LKPD-nya ke depan. Silakan. Bapak cek dulu, Bapak kasih penilaian. Cukup. Ya, sudah Bapak cek. Di sini tadi Bapak ingatkan ya, untuk poin nomor 3 di tahap kedua ya, yang Bapak bilang tadi, siapa yang menanggapi ya. Kita tadi saya Bapak juga bilang di sini ada sebuah sumber. Nih, tulisan biru ini sumbernya ya. Jadi inilah yang menanggapi dari lukisan Pedagang Asongan ya. Jadi menanggapi itu Galeri Nasional.org.id ya. Jadi rata-rata kelompok tadi ada kekeli. Ya. Dan setelah Bapak cek juga ya, tepuk tangan untuk kelompok 5 ya. Kenapa? Di sini Bapak baca dari kelompok 5 membuat kesimpulannya lebih lengkap ya, sama lebih rinci. Berarti bukan kelompok lain bukan bagus ya. Di sini Bapak kasih apresiasi juga untuk kelompok lain. Silakan tepuk tangan lagi untuk kelompok yang masing-masing. Sudah pada bagus ya isiannya ya. Tapi saya kasih lebih untuk kelompok 5 tadi karena isian kesimpulannya lebih lengkap. Yang lain juga lebih sudah bagus juga ya. Baiklah, terima kasih untuk LKPD-nya udah Bapak lihat, Bapak nilai bagus-bagus ya. Selanjutnya kita refleksi dulu ya. Jadi hari ini kita udah belajar apa aja tadi tentang informasi. Nah, berarti kita belajar menyimpulkan isi informasi. Baiklah. Lanjut. Apa jadi refleksi kita nih? Apa pengertian menyimpulkan tadi? Alif ya? Silakan Alif. Apa pengertian menyimpulkan? Pengertian menyimpulkan adalah memberikan pendapat akhir berdasarkan uraian dalam teks, dapat berupa fakta, pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan suatu objek. Ya, berarti kita menyimpulkan memberikan pendapat akhir ya berdasarkan teks yang kita baca ya, sesuai dengan fakta, pendapat atau alasan pendukung. Lanjut, selain pengertian menyimpulkan kita ada belajar apa lagi hari ini? Belajar tentang tahapan-tahapan menyimpulkan. Ada berapa? Nah, apa silakan? Boleh, silakan. Yang pertama apa?
Baiklah, tinggal saya ya. Pertama membaca secara intensif. Kedua, oke, benar. Setelah kita baca, kita identifikasi. Dan langkah terakhir yaitu membuat kesimpulan. Itu ya pelajaran kita ini. Jadi kira-kira apa kesimpulan materi kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan, apalah? Kita bisa menyimpulkan satu teks tanggapan dengan teratur dan terarah, Pak. Nah, berarti seperti kali ini kita bisa memberikan kesimpulan secara teratur dan terarah. Gimana anak-anak? Untuk materi ini bisa dipahami kan? Bisa. Baiklah. Jadi tugas minggu depan yaitu kalian buka halaman buku paket. Nih, halaman 93. Ya, 93. Jadi tugas kalian yaitu menyimpulkan isi teks tanggapan dari novel berjudul Student Hijau karya Marco Contodiglomo ya. Di buku paket halaman 90 ya. Jadi tugas kita sama ya, membuat kesimpulan. Nih, tugas kita ya. Selanjutnya untuk minggu depan materi kita yaitu tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan ya. Jadi minggu yang lalu kita belajar tentang pengertian, minggu ini kita belajar menyimpulkan. Berarti minggu depan kita belajar menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan ya. Jadi anak-anak, untuk itu nanti kalian boleh mencari referensi ya untuk tugasnya ya. Bisa kalian cari di internet ataupun di perpustakaan. Bagaimana? Mungkin cukup ini. Ada pertanyaan? Untuk ketua kelas silakan untuk mengajar teman-temannya bersiap untuk pulang. Baiklah teman-teman, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, alhamdulillah doa penutup kita. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi barokah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena Bapak rasa untuk materi ini cukup sampai di sini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tinggal di kelasnya dari bersama.